Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Bank sentral dunia kini mempertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Sebagai gantinya, mereka meningkatkan dana di emas, euro, dan yuan Cina. Pergeseran ini didorong gejolak geopolitik global dan fragmentasi perdagangan dunia yang kian dalam. Laporan yang dirilis Selasa 24 Juni oleh Official Monetary and Financial Institution Forum, OMFIF, menunjukkan bahwa 1 dari 3 bank sentral yang mengelola dana gabungan sebesar 5 triliun AS dolar berencana menambah cadangan emas dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Ini merupakan tingkat minat tertinggi terhadap emas dalam 5 tahun terakhir. Survei terhadap 75 bank sentral yang dilakukan OMFIF antara Maret hingga Mei memberikan gambaran awal dampak dari kebijakan tarif Liberation Day yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April lalu. Kebijakan ini memicu kekacauan pasar dan pelemahan dolar AS serta surat utang negara AS Treasuries. Dolar yang sebelumnya menjadi mata uang paling populer dalam survei tahun lalu, kini turun ke peringkat ke-7. Sebanyak 70% bank sentral yang disurvei menyebut kondisi politik AS sebagai alasan utama mereka menghindari dolar AS lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, euro dan yuan Cina menjadi mata uang yang paling diuntungkan dari diversifikasi cadangan ini. Dalam 12 hingga 24 bulan ke depan, 16% bank sentral berencana menambah kepemilikan euro, naik dari 7% tahun sebelumnya. Sementara untuk jangka panjang atau 10 tahun ke depan, yuan diprediksi menjadi pilihan utama, dengan 30% bank sentral berniat menambah eksposur, yang dapat melipat gandakan pangsa yuan dalam cadangan devisa global hingga 6%. 3 narasumber yang rutin berhubungan dengan para pengelola cadangan devisa mengungkapkan euro kini dipandang memiliki peluang untuk memulihkan kembali pangsa cadangan yang hilang sejak krisis utang Eropa tahun 2011. Saat ini, pangsa euro sekitar 20% dan berpotensi naik ke 25% pada akhir dekade ini. Hasil survei OMFIF menunjukkan, rata-rata ekspektasi untuk pangsa dolar dalam cadangan devisa global pada 2035 adalah 52%, masih terbesar secara global, namun menurun dari posisi saat ini yang sebesar 58%. Namun, euro hanya bisa benar-benar menyaingi dolar jika Uni Eropa mampu memperbesar pasar obligasinya, yang saat ini masih kalah jauh dibanding pasar Treasury AS senilai 29 triliun AS dolar, serta memperdalam integrasi pasar modalnya. Presiden ECB, Christine Lagarde, pun telah menyerukan langkah konkret untuk memperkuat posisi euro sebagai mata uang cadangan dunia. Langkah-langkah Eropa untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS pun mulai terlihat, termasuk lewat peningkatan belanja pertahanan dan pembiayaan bersama antar negara anggota UE. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.